Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak, dalam pertemuan ini kita kembali mempelajari pelajaran bahasa Indonesia. Sehat semua? Oke, kita lanjutkan materi deskripsi yang kemarin. Kali ini kita akan melanjutkan. Kita berdoa awalan pelajaran. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, anak-anak, sekarang kita pelajari teks deskripsi. Kali ini kita melanjutkan materi yang kemarin yang kita bahas. Pengertian kemarin sudah kita pelajari, pengertian daripada deskripsi, kemudian struktur teks deskripsi kita kemarin sudah mempelajarinya. Yang kita akan pelajari kali ini adalah jenis-jenis teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, kebahasaan teks deskripsi, dan pola pengembangan teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi dalam paragraf kemarin sudah kita pelajari, yaitu yang memaparkan atau menggambarkan sesuatu dengan kata-kata secara rinci. Berikutnya, ciri dan kebahasaan teks deskripsi. Menggunakan kata benda sesuai topik yang dideskripsikan. Kata benda bisa sekolah, bisa rumah, bisa warung, bisa guru. Yang kemarin adalah Bu Maslahah sendiri. Yang kedua, menggunakan frase. Apa itu frase? Frase adalah gabungan dua kata. Contoh, meja, kursi, itu adalah frase, dua kata. Satu kata meja, kata yang kedua adalah kursi, itu namanya frase. Tutup mata, itu juga frase. Kaki, tangan, frase. Tiga, mengandung kata sifat yang bersifat menggambarkan. Contoh kata sifat indah, wajah Bu Maslahah cantik, nah itu juga kata sifat. Bu Maslahah memiliki wajah yang cantik, boleh, itu juga frase. Dua kata atau lebih namanya frase. Anak-anak suka memukul teman, itu juga frase. Kemudian mengandung kata benda transitif. Apa transitif? Transitif ada transitif, ada intransitif. Transitif memiliki kata kerja, intransitif tidak memiliki. Mengandung kata kerja perasaan. Karena di sini tentang deskriptif dan pendapat. Yang berikutnya nomor 6, mengandung kata keterangan. Bisa keterangan sifat, bisa keterangan tempat, bisa keterangan waktu. Contoh keterangan sifat, dia bekerja sangat lambat, itu adalah sifat. Keterangan tempat, siswa belajar di sekolah, keterangan tempat. Keterangan waktu, siang hari anak-anak melaksanakan sholat duhur, itu keterangan waktu. Berikutnya 7, mengandung bahasa kiasan. Bahasa kiasan berupa perumpamaan atau metafora. Contoh majas perumpamaan. Wajahnya Laksana bidadari. Laksana adalah kata penghubung yang menyatakan perumpamaan. Kemudian majas metafora. Apa itu majas metafora? Mengumpamakan kata benda yang satu membandingkan kata benda satu dengan kata benda yang lainnya. Contoh, Dewi malam telah pulang ke peraduannya. Raja siang muncul di sebelah timur. Raja siang bandingannya adalah matahari. Dewi malam bandingannya adalah rembulan. Itu contoh kiasan majas metafora. Kemudian struktur teks kemarin sudah kita pelajari, identifikasi, kemudian deskripsi bagian, dan penutup. Berikutnya anak-anak, jenis-jenis teks deskriptif. Jenis teks deskriptif ada 3. 1, deskriptif subjektif. Deskriptif subjektif di sini adalah
Deskriptif berdasarkan pengamatan, hasil pengamatan seseorang, tapi berdasarkan kalimat dari pengamatnya. Kemudian deskripsi objektif. Deskripsi berdasarkan keadaan benda tersebut. Yang kemarin sudah Ibu kasih contoh sebuah pulpen. Kita tidak boleh membuat deskripsi sendiri menyimpang dari keadaan objek yang sebenarnya, tidak boleh. Contoh misalkan sebuah laptop, ini yang deskripsi objektif. Warnanya hitam, bentuknya 4 persegi panjang, ada tulisannya di situ mereknya, laptopnya. Nah, itu tidak boleh menyimpang dari objeknya. Kemudian deskripsi spasial. Objek yang dijelaskan hanya berupa benda, tempat, ruang, dan ada yang lain, itu spasial. Anak-anak, di sini ada contoh teks deskripsi. Di situ ada teks deskripsi sebuah seekor kucing yang bernama Nino. Bisa diamati sendiri di situ. Nino, nama kucingku yang baru. Nanti anak-anak harus bisa dari contoh itu mana sih yang identifikasi. Identifikasi biasanya letaknya di bagian atas. Mana deskripsi bagian, sedangkan deskripsi bagian merupakan rincian dari kucing yang ada di teks contoh deskripsi pada tayangan tersebut. Ada soalnya anak-anak. Soal ada 2, dipilih salah satu. Tentukan struktur teks deskripsi tersebut dari kucing Nino. Kemudian yang teks kedua, tentukan struktur teks deskripsi yang telah kalian buat pada pertemuan kemarin. Sudah paham anak-anak? Oke, kalau sudah, tetap pekerjaannya diletakkan di file untuk pertemuan yang berikutnya. Sudah jelas? Saya kira tidak ada pertanyaan. Sekian, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.